Halo, saya Caca. Di video kali ini saya akan jelasin sedikit dasar-dasar penggunaan clone stem tool sama pattern stem tool. Mari kita mulai. Oke, saya akan mulai dulu dari clone stem tool. Kalau di tool panel posisinya di bawahnya brush tool ya, di sebelah sini. Kita bisa lihat kedua tool ini secara default shortcutnya S. Nah, saya akan mulai dulu dari clone stem tool. Cara penggunaannya sama persis dengan healing brush. Jadi kita sampling dulu area yang mau di clone dengan cara menekan Alt lalu klik kalau di Windows, atau kalau di macOS tekan Options dan klik. Syaratnya juga clone stem ini harus dilakukan di layer raster. Saat ini di layar panel yang terpilih adalah sebuah layer smart object. Jadi ketika saya tekan Alt atau Option klik lalu saya mau timpa, akan muncul peringatan seperti ini. Layer smart object-nya harus di rasterize dulu. Saya akan klik cancel lalu duplicate layernya. Nah, ini baru saya rasterize. Cukup klik kanan aja, lalu pilih rasterize layer. Nah, sekarang saya mau clone nih. Kayak tadi saya bilang ya, cukup tekan dan tahan tombol Alt atau Option, lalu klik. Lalu, clone stem ini dia kayak brush, jadi ukurannya bisa diganti. Bisa dengan shortcut, atau bisa juga dengan cukup klik kanan aja di layar, lalu ganti ukurannya. Dan bisa pilih juga ukuran, tipnya, bentuknya seperti apa. Kali ini saya akan pakai yang soft round yang paling atas ya, lalu ukurannya sedikit diperbesar. Tekan enter. Lalu misal saya mau duplicate ujung gunung ini ke atas. Saya cukup tekan dan tahan tombol Alt atau Option, klik. Lalu ketika saya geser mouse-nya, kita bisa lihat di bawah kursor itu udah ada hasil clone-nya. Jadi ketika ditempatkan, ketika saya klik di sini ya, dia pindah ke belakang. Kayak gitu prinsipnya. Nah, karena dia kayak brush, jadi tentu opacity sama flow-nya bisa diganti juga. Cuma kali ini saya akan biarkan jadi 100%. Lalu opsi ini nih yang menarik, sample. Nah, sampelnya ini maksudnya gini. Di Photoshop itu ada yang namanya non-destructive editing. Jadi kita menjaga layer yang mau diedit itu intact atau enggak terpengaruh. Nah, di konteksnya clone stem, kita bisa melakukan clone, tapi hasilnya itu nggak ditempatkan di layer yang lagi diedit, tapi di layer baru. Caranya gini, cukup bikin layer baru. Sekarang layer yang terpilih di layer panel ini adalah layer raster yang kosong ya. Lalu di sampelnya, saya pilih current and below. Artinya, clone-nya itu akan ditempatkan di layer ini dengan mengambil sampel dari layer ini sama layer yang di bawahnya, semua yang ada di bawahnya. Jadi misalnya, saya geser posisinya jadi ke tengah ya. Samplingnya itu nggak akan diambil dari layer yang paling atas, tapi dari layer 2 sama bawahnya. Karena opsinya current, jadi yang lagi terpilih, sama below, yang ada di bawahnya. Nah, beda ceritanya kalau samplingnya ini saya pilih yang all layers. Maka samplingnya akan dilakukan di seluruh layer yang ada di layer panel. Yang terlihat ya, kalau kayak gini di beda artboard nggak masuk. Jadi sekarang saya akan pilih yang current and below, lalu pindahkan layernya ke paling atas. Saya lakukan proses yang sama kayak tadi. Sampling yang ini dengan cara tekan dan tahan tombol Alt atau Option, selalu klik. Lalu kali ini saya pindahkan ke sebelah sini. Dan kalau udah ada di tempat yang tepat, cukup saya klik sekali lagi. Nah, sekarang kalau dua layer yang lain saya matiin, kita bisa lihat hasil clone-nya itu ditempatkan di layer 2. Sementara di layer yang source-nya itu nggak ada hasil apa-apa gitu. Jadi ini salah satu cara untuk melakukan non-destructive editing ya. Berikutnya fitur yang mau saya highlight adalah ini yang di tool options panel, namanya align. Saat ini posisinya lagi ke checklist, artinya hasil clone-nya itu akan dijaga selalu sejajar atau align sama source-nya. Contohnya gini, saya clone lagi puncak gunung yang tadi ya, lalu saya pindahkan ke sini. Nah, ketika saya klik, kita bisa lihat di sebelah kiri muncul tanda tambah. Artinya, ini ngasih tahu ke kita kalau source-nya dari sebelah sini nih sekarang. Ini kliknya belum saya lepasin ya. Lalu ketika saya geser ke sebelah kiri, ya akan jadi ujung dokumen karena align-nya di sebelah situ. Nah, ketika fitur ini aktif, ketika align ini aktif, sumber clone saya yang pertama, source-nya ya, itu akan dijaga kemanapun saya geser kursor. Jadi ketika saya mau bikin puncak gunung yang baru, tapi di sebelah bawah sini misalnya, nggak bisa karena
dia akan sampling area yang menurut dia masih align sama source-nya. Sekarang bandingin kalau kayak gini. Saya uncheck si align-nya ini ya. Lalu saya sampling lagi. Dan saya pindahin ke sini. Lalu saya lepas. Nah, kalau sekarang kursornya saya geser, kita bisa lihat puncak gunungnya muncul lagi karena dia nggak align. Setiap kali kita mau menimpa atau mau mengklon sesuatu, dia mulai lagi dari nol. Kayak gitu. Jadi ini akan kepake kalau kamu mau duplicate atau mau clone satu objek yang sama berulang-ulang kayak gitu. Sekarang saya mau bahas satu panel khusus yang berkaitan sama clone, yaitu namanya clone source. Untuk memunculkannya cukup klik di menu bar window, lalu pilih ini, clone source. Akan muncul sebuah panel baru seperti ini ya. Di bagian atas ini adalah source kita clone. Jadi kita bisa nyimpen sampai 5. Jadi misal saya mau untuk yang slot 1 misalnya, saya mau pilih yang bagian sini nih. Cukup tekan dan tahan tombol options, lalu ini kesimpan jadi yang 1. Kalau saya pilih yang kedua, ini saya bisa isi yang lain. Misalkan saya mau isi dengan bagian ini. Cukup tekan dan tahan tombol alt atau options, lalu klik, muncul jadi yang kedua. Maka ketika saya mau clone yang pertama, cukup klik slot yang pertama. Kita bisa lihat di kursor muncul yang pertama ya, yang pertama tadi. Kalau saya klik slot yang kedua, muncul hasil clone yang kedua. Nah, dari sini ada serangkaian menu yang bisa kita ubah-ubah, bisa dioprek-oprek. Ini untuk flip, jadi ini untuk flip horizontal, kanan kiri. Kalau secara normal kayak gini ya. Lalu kalau di flip, dia jadi flip horizontal gitu. Kalau yang bawahnya untuk flip vertikal. Jadi kebalik kayak gitu. Nah, selain itu kita juga bisa ngatur si hasil clone-nya ini apakah mau sejajar atau mau agak miring dengan cara putar aja ini. Kalau putar ke kanan itu jadi searah jarum jam, kalau kebalikannya jadi berlawanan ya. Misal saya mau bikin si tiang parkirannya agak miring di hasil clone-nya, maka saya geser sekitar bisa di input juga 45 derajat ya. Tekan enter. Bisa dilihat hasil clone itu di kursor ya, jadi 45 derajat kemiringannya. Gitu. Atau kalau mau berlawanan cukup tambahin simbol negatif atau minus di awalnya. Jadi minus 45. Lalu tekan enter. Hasilnya jadi minus 45. Gitu. Berikutnya adalah pattern stamp tool. Posisinya ada di bawah clone stamp tool dengan shortcut yang sama-sama S. Fungsinya sesederhana ngegambar pattern. Dan saya pribadi jarang pakai karena kalau mau pattern ya mending pakai fill layer yang pattern ya. Saya udah pernah bahas di video yang khusus tentang pattern. Saya taruh di pojok kanan atas untuk bisa diakses dengan cepat. Dia cara kerjanya sama kayak brush. Jadi cukup ngebrush aja di layer raster. Maka kalau di layer smart object seperti yang sekarang lagi terpilih, akan muncul peringatan ini. Harus rasterize dulu. Jadi saya akan duplicate lalu rasterize. Lalu ya udah, kalau udah terpilih layer raster, gambar aja. Kalau mau ganti pattern yang lain, cukup klik di drop down menu yang ini dan pilih patternnya. Di Photoshop CC 2024 secara default ada 3 kategori ini ya. Trees, grass, sama water. Sekarang misalnya saya ganti jadi grass. Dan sama kayak di yang tadi ya, di clone stamp, ketika fitur align-nya muncul atau aktif, maka dia akan ngegambar satu pattern yang utuh dimanapun kita klik. Jadi kalau sambung ke sini dia jadi nyambung gitu. Tapi kalau ini di uncheck, dia akan bikin pattern yang baru setiap kali kita klik. Nggak baru sih, nggak ngejaga alignment gitu. Walaupun kayaknya kalau di pattern gini nggak terlalu kelihatan bedanya ya, karena ini seamless. Jadi begitulah. Kalau kamu nggak pakai juga nggak apa-apa karena ada fill layer pattern yang kayaknya lebih mudah dikontrol daripada ini. Cuma ya dia ada kalau kamu perlu. Jadi itulah dasar-dasar penggunaan clone stamp dan pattern stamp tool. Kalau masih ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Saya Caca, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.